Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Insya Allah teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oh ya teman-teman, berhubung saat ini kita sedang melaksanakan himbauan dari pemerintah untuk selalu stay at home atau di rumah aja, maka pembelajaran hari ini kita akan lakukan secara daring. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan materi mengenai pemanfaatan data hasil asesmen. Wow, tentunya teman-teman semua ingin mengetahui dong manfaat dari data hasil asesmen ini untuk apa sih? Nah, sebelum memasuki ke materi, kita kenalan dulu yuk sama pemateri-pemateri yang akan memberikan penjelasannya mengenai pemanfaatan data hasil asesmen. Yang pertama, ada Cici Febrianti. Yang kedua, ada Marinda Syalavia. Kemudian Naila Syaadah. Dan yang keempat, ada Yunia Sintadewi. Oke teman-teman, kayaknya udah gak sabar nih untuk mendengarkan penjelasan dari pemateri kita. Oke yuk, kita langsung aja untuk mendengarkan materi yang akan dijelaskan oleh pemateri hari ini. Baik teman-teman, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari asesmen itu sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui ini pemanfaatan dari data hasil asesmen, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih asesmen tersebut. Asesmen atau yang biasa kita kenal dengan penilaian, yaitu serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa. Nah, dalam asesmen di sini harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Kemudian di dalam bimbingan dan konseling atau BK itu ada yang dinamakan asesmen. Kenapa dalam BK adanya asesmen? Karena untuk kita memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli, terlebih dahulu kita harus melakukan penilaian atau pengukuran supaya treatment atau layanan yang kita berikan kepada konseli itu sesuai dengan keadaan, kondisi, dan kebutuhan peserta didik atau konseli itu. Jadi tidak semua konseli, tidak semua peserta didik itu dapat diberikan layanan yang sama. Maka dari itu harus diperlukan adanya asesmen terlebih dahulu. Dan asesmen di sini dalam bimbingan dan konseling harus dilakukan dengan benar dan teliti. Kenapa? Karena jika asesmennya itu tidak memadai, maka akan berdampak yang salah atau yang kurang baik terhadap konseli atau peserta didiknya. Dan jika asesmennya itu tidak tepat, maka akan menimbulkan konsekuensi yang nantinya treatment yang kita berikan kepada peserta didik atau konseli itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, sehingga yang nantinya akan merugikan konseli atau peserta didik tersebut. Dan kemudian dalam kegiatan asesmen atau penilaian itu tidak semata-mata kita melakukan penilaian. Itu pun ada tujuannya. Apa sih tujuan dari asesmen itu? Nah, yang pertama, itu kita dapat mendapatkan data dari konseli atau peserta didik kita dengan tepat. Yang nantinya data tersebut kita dapat diidentifikasi. Kita dapat mengidentifikasi, menelaah data-data yang tepat dari konseli itu secara mendalam. Yang nanti hasilnya itu bisa kita ambil keputusan layanan apa yang bisa kita berikan kepada konseli dengan keadaan konseli dan kebutuhan konseli atau peserta didiknya tersebut. Nah, jadi sebelum diadakannya
Sebelum dilakukannya layanan atau pemberian treatment, bimbingan, dan konseling kepada konseli atau peserta didik, diperlukan adanya asesmen supaya pemberian treatment atau layanan bimbingan dan konseling tersebut sesuai dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik atau konseli. Dan supaya konseli tersebut dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri yang dibantu melalui layanan bimbingan dan konseling tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur asesmen. Pelaksanaan prosedur asesmen ini harus berstandar. Hal ini disebabkan karena dilakukan untuk pemecahan masalah yang membutuhkan info atau data yang terintegrasi mengenai individu dalam pemecahan atau pengambilan keputusan. Nah, untuk memudahkan konselor atau guru BK dalam langkah-langkah asesmen ini ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah. Hal ini merupakan langkah yang paling pertama karena kita harus tahu nih masalah apa yang sedang dialami peserta didik atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua, memilih atau mengimplementasikan metode asesmen. Nah, metode apa yang akan digunakan untuk untuk ini, misalkan pengumpulan datanya itu harus sesuai dengan kebutuhan yang tadi peserta didik. Misalkan ada tes atau non tes. Yang ketiga yaitu mengevaluasi info asesmen. Nah, info dari keseluruhan metode asesmen dan sumber untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Jadi dalam hal ini setelah kita memilih metode dan mengidentifikasi, lalu kita mengevaluasinya untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh peserta didik. Yang keempat yaitu laporan hasil asesmen dan pembuatan rekomendasi. Nah, melaporkannya itu apa nih? Nah, melaporkannya itu dalam gambaran individu, menggambarkan individu serta kebutuhannya. Setelah itu lalu merekomendasikan hal apa. Nah, maksudnya merekomendasikan gimana nih? Nah, merekomendasikannya itu mengenai misalkan siswa ini harus konseling individual atau harus konseling kelompok. Nah, selanjutnya ada penyusunan dan pengembangan instrumen. Nah, untuk penyusunan dan pengembangan instrumen diperlukannya kisi-kisi. Nah, adapun 3 komponen dalam pembuatan kisi-kisi. Yang pertama, aspek yang akan diukur. Yang kedua, teknik yang diukur atau teknik atau pengukuran data. Yang ketiga, sumber data atau responden. Nah, hal itu yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan kisi-kisi. Setelah pembuatan kisi-kisi, lalu kita menyusun butir pertanyaan. Adapun di sini pertanyaan yang harus diperhatikan dalam penyusunan butir pernyataan. Yang pertama yaitu pertanyaan hanya berisi satu pesan. Misalkan dalam satu pernyataan itu harus berisi satu pesan juga, yaitu dirumuskan dalam kalimat yang pendek tetapi lengkap dan jelas. Maksudnya itu jadi kalimatnya itu jangan terlalu panjang, namun sudah mencakup tapi secara jelas tentang yang kita tanyakan. Nah, yang ketiga, hindari rumusan kalimat yang berbelit, menjebak atau mengarah pada jawaban tertentu. Jadi hindari nih yang menjebak atau berbelit, karena kan tidak semua orang bisa mengerti gitu kalau kalimat yang berbelit-belit. Nah, bentuklah yang sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Mungkin sekian dari saya. Lanjut ke pemateri ketiga. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan asesmen serta analisis dan administrasi hasil asesmen. Yang pertama, pelaksanaan asesmen. Dalam pelaksanaan asesmen, guru BK dapat mengembangkan daftar pengungkapan kemampuan, kebutuhan, dan masalah peserta didik sendiri atau menggunakan instrumen yang sudah ada. Berkenaan dengan proses pengumpulan dan penggunaan data yang diungkap, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada kelengkapan data.
Hal ini dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada relevansi data. Dalam hal ini, data yang dihimpun hendaknya yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling. Data asesmen bukan saja harus lengkap, tetapi juga dianalisis, dipadukan, serta dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan tuntutan masing-masing jenis layanan. Yang ketiga, ada keakuratan data. Hal ini berhubungan dengan prosedur teknik pengumpulan data. Minimal ada 4 hal yang berkenaan dengan pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada validasi data, validasi instrumen, proses pengumpulan data, dan analisis data. Yang keempat, ada efektivitas penggunaan data, yaitu data yang dapat memberikan dukungan terhadap pemberian layanan bimbingan dan konseling, sehingga layanan tersebut dapat memberikan dampak atau hasil yang optimal. Selanjutnya, analisis dan administrasi hasil asesmen. Menganalisis data diperlukan metode yang khusus yang sesuai dengan macam dan jenis instrumen, serta cara penskorannya. Dalam pemberian skor, hal pertama yang harus diperhatikan ialah ada tidaknya perbedaan bobot tiap aspek yang ada dalam lembar penilaian atau observasi tersebut. Skor akhir harus sama dengan jumlah skor tiap butir. Hasil skor yang diperoleh kemudian dinilai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penilaian tersebut menunjukkan kondisi, potensi, dan keadaan sebenarnya yang ada pada diri peserta didik. Data yang sudah diolah atau dianalisis selanjutnya disimpan dalam kartu dan buku catatan pribadi atau cumulative record. Penyimpanan data dalam bentuk elektronik pada prinsipnya sama berfungsi mendukung pemberian layanan bimbingan dan konseling. Oke, setelah beberapa pemaparan dari teman-teman sebelumnya, yaitu ada guru BK harus melalui prosedur asesmen, pelaksanaan asesmen ataupun yang lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkomunikasian hasil asesmen. Hal ini perlu dilakukan ketika seorang guru BK sudah melakukan asesmen dan kemudian diperoleh datanya, lalu kemudian diinterpretasi. Seorang guru BK berkewajiban untuk menyampaikan hal ini baik kepada orang tua, wali kelas, guru mata pelajaran, ataupun kepala sekolah jika memang kepala sekolah harus mengetahui. Oke, di sini ada 5 langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru BK. Yang pertama, ini ada melalui sesi individual. Melalui sesi ini, konselor dan peserta didik terlibat secara langsung, di mana peserta didik akan mengetahui bagaimana hasil dari asesmen yang telah dilakukannya. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat memverifikasi atau mengklarifikasi langsung kepada konselor apakah hasil asesmen tersebut sesuai dengan dirinya ataupun kurang sesuai. Maka dari itu melalui sesi individual ini sangat intens antara konselor dan peserta didik. Yang kedua, melalui sesi kelompok. Melalui sesi ini memungkinkan terjadinya interaksi sosial antara peserta didik dengan konselor, ataupun hal ini bisa terjadi ketika antara peserta didik dengan peserta didik lainnya dapat belajar satu sama lain dari hasil asesmen tersebut. Maka dari itu, hal ini juga penting dilakukan oleh konselor, bagaimana cara untuk mengkomunikasikannya kepada peserta didik agar mereka dapat paham dengan hasil asesmen yang telah dilakukannya. Yang ketiga, individu dapat diukur skor jawabannya melalui secara tertulis.
Nah, mereka dapat membaca sendiri hasil asesmen yang telah dilakukannya. Namun, hal ini merupakan keterbatasan. Kenapa bisa dibilang keterbatasan? Karena secara tertulis ini bahasanya mungkin sedikit baku dan kurang dimengerti oleh peserta didik. Maka dari itu, tugas dan kewajiban seorang BK atau konselor harus bisa menyampaikan apa yang tidak dimengerti oleh peserta didik dari hasil tes asesmen tersebut. Yang keempat, menggunakan media interaktif, di mana hal ini berbasis teknologi. Jadi guru BK harus bisa teknologi dan melek teknologi, dan ini bisa dilakukan ketika sudah ada aplikasi atau alat ukurnya dalam komputer. Nah, hal ini individu dapat diukur skor jawaban atau kemampuannya melalui komputer, seperti halnya yang dilakukan atau dicontohkan oleh Holland, yaitu self-directed search. Nah, hal ini tuh sangat kekinian banget, dan ya namanya juga zaman sekarang pasti berkaitan dengan teknologi. Maka dari itu, seorang guru BK harus mampu mengkomunikasikannya berbasis teknologi dengan baik dan benar. Oke, yang selanjutnya ini ada menggunakan video. Metode ini menggabungkan antara teknologi komputer dengan peralatan video atau edit video. Ya semacam masih berkaitan dengan teknologi. Hal ini dilakukan agar lebih dapat difahami oleh peserta didik, orang tua, wali kelas, ataupun yang lainnya yang membutuhkan hasil asesmen ini. Nah, hal ini itu bisa dilakukan dengan cara penglihatan melalui video. Jadi hasil yang didapat itu melalui audio visual. Ini lebih dapat dipahami oleh siapapun. Oke, setelah tadi sebelumnya kita membahas pengkomunikasian hasil asesmen. Nah, yang sekarang kita akan membahas mengenai pemanfaatan hasil asesmen. Sebenarnya pemanfaatan hasil asesmen ini buat apa sih? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, ini adanya untuk peningkatan belajar dan pembelajaran. Informasi yang diperoleh dapat membantu melakukan kesesuaian dan ketercapaian tujuan pendidikan, yang mana hal ini sangat berpengaruh kepada sekolah. Jadi dari hasil asesmen ini, peserta didik dapat meningkatkan belajarnya serta peningkatan kualitas pembelajaran di suatu sekolah. Pemanfaatan hasil asesmen ini dapat menjadi pemberian nilai dan pelaporan hasil kepada orang tua sebagai penggunaan prosedur asesmen yang secara memberikan dasar yang objektif dan komprehensif untuk melaporkan setiap kemajuan perkembangan peserta didik ataupun dalam belajarnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini ada penggunaan untuk tujuan lainnya. Nih, hasil asesmen ini ternyata tidak hanya untuk masalah kondisi siswa aja atau belajar saja. Nah, hal ini bisa dilakukan untuk sebagai pengembangan kurikulum siswa dengan keputusan mengenai pendidikan dan keterampilan serta menilai keefektifan program sekolah. Nah, selain dari hal-hal yang tadi, ternyata asesmen juga berguna untuk pengembangan kurikulum siswa ataupun potensi siswa yang dimilikinya, sehingga kita tidak salah untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Nah, maka dari itu, hal-hal yang sudah dipaparkan itu sangat penting bagi kemajuan atau kematangan perkembangan peserta didik. Maka dari itu, yuk kita optimalkan hasil asesmen tes ataupun non-tes kepada peserta didik agar kita dapat mengetahui apa sih potensi yang dimilikinya, bagaimana perkembangan peserta didik, serta dapat berpengaruh kepada pembelajarannya. Baiklah teman-teman, materi hari ini telah dijelaskan nih
Dan dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri, dapat ditarik kesimpulan bahwa asesmen atau penilaian merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam bimbingan dan konseling untuk mengambil keputusan layanan bimbingan dan konseling apa yang dapat diberikan kepada siswa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa, dan tentunya berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya untuk tetap